Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin membahas tentang sejarah singkat keautentikan Al-Quran. Al-Quran itu telah memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu dari sekian banyak ciri dan sifatnya itu adalah dia merupakan kitab suci yang keautentikannya atau kemurniannya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah kitab suci yang selalu dijaga dari pengurangan ataupun penambahan. Hal ini kita yakini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ini terdapat di surat Al-Hijr ayat 9. Dalam hal ini ulama terkenal dari Mekah yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berkata, para ulama ahli tafsir telah berkata, di antara keistimewaan Al-Quran yang agung adalah Allah telah menjaganya dari penggantian dan perubahan dengan dua cara, yaitu yang pertama terjaga dengan tulisan dan yang kedua terjaga dengan hafalan. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya. Kitab-kitab suci lainnya selain Al-Quran itu hanya tertulis, tidak dihafalkan. Oleh karena itu, logislah jika kitab suci mereka itu mengalami perubahan-perubahan dari aslinya. Kitab Sofwan At-Tafasir. Berdasarkan penjelasan ulama mufassirin tadi, menunjukkan bahwa Al-Quran itu terjaga keautentikannya karena adanya dua hal, yaitu al-hifdzu fis sudur atau penghafalan dan al-hifdzu fis sutur atau penulisannya. Pertama adalah penghafalan. Pada permulaan Islam, bangsa Arab adalah satu bangsa yang buta huruf. Amat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Oleh karena itu, satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Masyarakat Arab khususnya pada masa turunnya Al-Quran terkenal sebagai masyarakat sederhana dan bersahaja. Kesederhanaan ini menjadikan mereka memiliki waktu luang yang cukup untuk menghafal Al-Quran dengan baik. Ayat-ayat Al-Quran turun secara bertahap, sedikit demi sedikit. Hal ini mempermudah pencernaan maknanya dan proses penghafalannya. Tiap-tiap diturunkan ayat-ayat itu, Nabi menyuruh menghafal atau menghafalkannya dan menuliskannya di batu, di kulit binatang, pelepah kurma, dan apa saja yang bisa disusun dalam sesuatu surat. Nabi menerangkan tertib urut ayat-ayat itu. Nabi mengadakan peraturan, yaitu Al-Quran sajalah yang boleh dituliskan. Selain dari Al-Quran, hadis, atau pelajaran-pelajaran yang mereka dengar dari mulut Nabi, dilarang menulisnya. Larangan ini dengan maksud supaya Al-Quran itu terpelihara,
jangan sampai bercampur aduk dengan yang lainnya yang juga didengar dari Nabi. Nabi menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal, selalu dibaca, dan diwajibkannya membacanya dalam sembahyang. Dengan jalan demikian, banyaklah orang yang hafal Al-Quran. Surat yang satu macam dihafal lebih ribuan manusia, dan banyak yang hafal seluruh Al-Quran. Lalu yang kedua adalah penulisan. Sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau menghafal ayat-ayat Al-Quran, namun untuk menjamin terpeliharanya wahyu-wahyu ilahi itu, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan saja, akan tetapi juga tulisan. Tarikh Islam menginformasikan bahwa setiap ayat yang turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memanggil khutab al-wahyi, yaitu para pencatat wahyu, untuk menuliskan ayat-ayat yang baru saja diterimanya, sambil menyampaikan tempat dan urutan setiap ayat dalam setiap suratnya. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini benar-benar otentik dan tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, kami akan mengemukakan sekelumit sejarah penulisan mushaf sebagai berikut. Diceritakan dalam sejarah bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi peperangan yang hebat untuk menumpas orang-orang murtad dan pengikut-pengikut orang yang mengaku dirinya Nabi. Di antara peperangan-peperangan itu yang terkenal adalah peperangan Yamamah. Tentara Islam yang ikut dalam peperangan ini kebanyakan terdiri dari para sahabat dan penghafal-penghafal Al-Quran. Dalam peperangan itu telah gugur atau wafat 70 orang penghafal Al-Quran. Bahkan sebelum itu, gugur pula hampir sebanyak itu dari penghafal Al-Quran di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu pertempuran di Sumur Ma'unah dekat kota Madinah. Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab khawatir akan gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran yang masih hidup. Maka ia lalu datang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk memusyawarahkan hal ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, anna Zaid bin Thabitin radhiyallahu anhu qala, arsala ilayya Abu Bakr Siddiqi maqtala ahlil Yamamati fa'idha Umar ibn al-Khattab indahu. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, inna Umar atani faqala innal qatla qad istahara yaumal Yamamati biqra'il Qur'an wa inni aksha an yastahiral qatla bil qura'i bil mawatini fayadhabu kathir minal qura' wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an. Qultu li Umar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umar, hadihi wallahi khairun. Falam yazal Umaru yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lidzalik. Wa ra'aitu fi dzalikal ladzi ra'a Umar. Qala Zaidun, qala Abu Bakrin, innaka rajulun syabun aqilun lanat dahimuka wa qad kunta taktubul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatattabi' Qur'ana fajma'hu fa wallahi
laukanu kallafuni naqla jabalin minal jibali maka na athqala ilayya mimma amarani bih min jam'il Qur'an. Kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala huwa wallahi khairun. Falam yazal Abu Bakrin yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lilladzi syaraha lahu sadra Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu. Fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minal asabi wal lihafi wasuduri rijalil hadithi. Maksud dari hadis ini adalah bahwasanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, memanggil saya sesudah terjadi peperangan Yamamah, di mana banyak sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati syahid. Saya dapati di hadapan beliau ada Sayyidina Umar bin Khattab. Berkatalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar mendatangiku dan mengatakan kepada saya bahwa banyak ahli-ahli Quran yang menghafal Al-Quran wafat dalam peperangan Yamamah. Saya khawatir kalau mereka banyak yang wafat dalam medan perang di peperangan yang lain, sehingga ayat Quran bisa hilang. Umar mendesak kepada saya supaya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Lalu saya berkata kepadanya, bagaimana engkau akan membuat suatu pekerjaan yang tidak dibuat oleh Rasulullah? Umar menjawab, demi Allah pekerjaan ini baik. Umar selalu meyakinkan saya sampai Allah menjernihkan dada saya dan saya setuju, dan akhirnya saya sependapat dengan Umar. Berkata Zaid, berkata Abu Bakar kepadaku, engkau seorang pemuda pintar yang dipercaya. Engkau pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup adalah penulis wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Cobalah kumpulkan wahyu itu. Demi Allah, jawab Zaid, kalau engkau perintahkan saya untuk memindahkan sebuah gunung dari beberapa gunung, barangkali tidak seberat perintahmu kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Bagaimana bisa membuat sesuatu yang tidak dibuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar mendesak, demi Allah ini baik. Maka Abu Bakar selalu meyakinkan saya, kata Zaid, sehingga Tuhan membukakan hati saya sebagaimana hati Abu Bakar dan Umar. Maka saya cari ayat-ayat Al-Quran itu dan saya kumpulkan di mana pada mulanya ditulis di atas pelapah tamar, batu-batu putih, dan yang ada di dalam dada para sahabat-sahabat Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun dipilihnya Zaid bin Thabit sebagai ketua penulis mushaf ini karena dia seorang anak muda yang cerdas, penuh dedikasi dan berdisiplin tinggi. Juga termasuk salah seorang yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa beliau hidup untuk menuliskan wahyu Al-Quran. Dengan dibantu beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid pun memulai tugas sucinya itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada kaum muslim untuk membawa naskah tulisan Al-Quran yang mereka miliki ke Masjid Nabawi. Kemudian diteliti oleh Zaid bin Thabit dan timnya. Dalam hal ini Abu Bakar memberi petunjuk agar
tim tersebut tidak menerima satu naskah pun kecuali yang telah memenuhi dua syarat berikut ini. Syarat pertama, tulisannya itu harus sesuai dengan hafalan para sahabat yang lain. Dan syarat yang kedua adalah tulisannya itu benar-benar ditulis atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditulis di hadapan beliau. Karena ada sebagian sahabat yang menulis Al-Quran atas inisiatif sendiri. Dan untuk membuktikan syarat kedua tersebut, diharuskan adanya dua orang saksi mata. Sejarah telah mencatat bahwa Zaid bin Thabit itu menemukan kesulitan karena ia dan para sahabat menghafal ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini terdapat di surat At-Taubah. Yang terdapat di surat At-Taubah ayat 128. Tetapi naskah yang ditulis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditemukan. Syukurlah pada akhirnya naskah tersebut ditemukan juga di tangan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Huzaimah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mushaf yang dikumpulkan di Zaid bin Thabit tersimpan pada Sayyidina Abu Bakar sampai beliau wafat, dan sesudah itu mushaf ini jatuh ke tangan Sayyidina Umar bin Khattab atau khalifah kedua. Dan sesudah Umar bin Khattab wafat, mushaf ini disimpan oleh Siti Hafsah binti Sayyidina Umar radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pemerintahan mereka telah sampai ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Kemana mereka pergi dan di mana mereka tinggal, Al-Quran itu tetap jadi imam atau panutan mereka. Pada mereka ada naskah-naskah Al-Quran itu, tetapi naskah-naskah yang mereka punya itu tidak sama susunan surat-suratnya. Begitu juga didapat di antara mereka perbedaan tentang bacaan Al-Quran itu. Asal mulanya perbedaan bacaan ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab yang berada di masanya untuk membaca dan melafadzkan Al-Quran itu menurut lajnah atau dialek mereka masing-masing. Kelonggaran ini diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mudah mereka menghafalkan Al-Quran ini. Tetapi kemudian kelihatan tanda-tanda bahwa perbedaan tentang bacaan Al-Quran ini kalau dibiarkan akan mendatangkan perselisihan dan perpecahan yang tidak diinginkan dalam kalangan kaum muslimin. Orang yang mula-mula memperhatikan hal ini adalah seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwasanya Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu datang kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu atau khalifah ketiga. Ketika itu Huzaifah mengepalai jihad di daerah Syam dalam memerangi Armenia dan Azerbaijan. Huzaifah sangat terkejut mendengar perbedaan-perbedaan prajurit dalam membaca Al-Quran.
Maka datanglah Hudzaifah kepada Khalifah Utsman bin Affan. Lalu beliau berkata, "Wahai Khalifah, buru-burulah menolong umat Islam sebelum mereka berselisih tentang kitab suci, sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasara." Maka Sayyidina Utsman meminta kepada Siti Hafsah agar kumpulan Al-Quran yang ada di tangan beliau diberikan kepadanya untuk disalin dan kemudian dikembalikannya. Maka Siti Hafsah memberikan mushaf yang disimpannya itu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman menunjuk 4 orang sahabat untuk menyalin Al-Quran itu, yaitu Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Keempat sahabat ini menyalin mushaf itu dan menjadikannya banyak mushaf. Sayyidina Utsman memerintahkan kepada 3 orang anggota panitia yang semuanya dari suku Quraisy, "Kalau kamu berbeda faham dengan Zaid bin Thabit tentang tulisan-tulisan Al-Quran, maka pakailah menurut bahasa atau dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan sesuai dengan dialek Quraisy." Maka semua panitia bekerja. Sesudah selesai menyalin mushaf itu, maka Sayyidina Utsman mengembalikan mushaf yang dipinjamnya dari Siti Hafsah. Sayyidina Utsman mengirim setiap naskah mushaf itu ke pelosok daerah dan memerintahkan supaya sekalian ayat-ayat yang ditulis di atas tulang-tulang, tembikar-tembikar, dan lain-lain dihapuskan atau dibakar. Hadis ini terdapat di kitab Sahih Bukhari. Al-Quran yang telah dibukukan ini dinamai Al-Mushaf, isim maf'ul dari ashafa, dan ashafa artinya mengumpulkan. Suhuf jamak dari sahifa, artinya lembaran-lembaran yang telah bertulis. Dalam sejarah dijelaskan panitia yang terbentuk atau dibentuk Sayyidina Utsman menulis 5 buah mushaf. 4 buah diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, agar di tempat-tempat itu disalin pula dari masing-masing mushaf itu. Dan 1 buah lagi ditinggalkan di Madinah untuk Sayyidina Utsman sendiri. Dan itulah yang dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Sedangkan di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah mempunyai Al-Quran pusaka berukuran 1 x 2 meter yang ditulis dengan tangan oleh penulis-penulis Indonesia sendiri. Mulai tanggal 23 Juni 1948 sampai 15 Maret 1960. Yang sekarang disimpan di Masjid Baitur Rahim dalam Istana Negara. Al-Quran pusaka itu selain untuk menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran, juga dimasukkan untuk menjadi induk dari Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Selain itu, di pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, sampai perguruan tinggi terdapat pula usaha-usaha menghafal Al-Quran. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan tentang sejarah singkat keautentikan Al-Quran.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.